Sumber berita dan informasi yang handal sejak 1942. Inilah VOA Siaran Bahasa Indonesia. The Voice of America, VOA. Halo, saya Vika Rosemary, Community Manager VOA Indonesia di Jakarta. Sedikit cerita mengenai sejarah VOA. Jadi, Voice of America atau VOA itu berdiri pada tahun 1942. Saat itu sedang terjadi Perang Dunia Kedua, di mana dunia itu dikuasai atau informasi di dunia itu didominasi oleh propaganda dari pemerintah Nazi Jerman. Nah, VOA lahir untuk mengcounter propaganda tersebut. Pertama kali VOA bersiaran itu melalui radio dan disiarkan melalui gelombang shortwave atau gelombang pendek ya. Jadi shortwave ini adalah gelombang radio yang punya pancaran luas worldwide, walaupun secara kualitas dia tidak bagus, tapi jangkauannya sangat luas, bisa dari seluruh dunia. Nah, VOA Indonesia sendiri berdiri tidak lama setelah VOA didirikan. Awalnya VOA Indonesia itu menggunakan bahasa Melayu, bahasa pengantar yang dipakai di serumpun, di daerah serumpun Melayu. Jadi nggak hanya Indonesia ya, ada beberapa wilayah lainnya juga. Karena ingat tahun 1942 Indonesia belum merdeka ketika itu. Jadi setelah Indonesia merdeka, kemudian perlahan diubah menjadi bahasa Indonesia. Sama seperti visi dan misi dari berdirinya VOA, saat itu VOA Indonesia juga bertujuan untuk mengcounter propaganda, terutama yang terjadi di saat Perang Dunia Kedua. Karena Indonesia sendiri memiliki posisi yang sangat strategis di kawasan ini. Jadi bisa teman-teman bayangkan bahwa sejak awal berdirinya, wilayah Indonesia ini termasuk wilayah yang sangat penting dan memiliki memiliki peran secara geopolitik dan juga lainnya dari pemerintah Amerika. Jadi kita posisi yang Indonesia ini adalah negara yang sangat penting bagi Amerika. Itu sejarahnya. Hanya orang agak males gitu ya membaca topik tentang lingkungan, tapi ini harus disiarkan karena ini penting gitu ya untuk awareness, untuk meningkatkan kesadaran pendengar kami, audiens kami tentang lingkungan, bagaimana caranya. Nah, biasanya itu kami juga lakukan. Kemudian mitra kami yang juga penting itu adalah kampus. Jadi secara rutin VOA itu menggelar yang namanya VOA Goes to Campus. Mengapa kampus itu penting? Karena gini, teman-teman bayangin deh, VOA itu berdiri tahun 1942 ya, VOA Indonesia ya. Dan sampai sekarang ada saya tanya ke teman-teman aja dulu deh. Teman-teman tahu tentang VOA nggak sebelumnya? Gak banyak yang tahu loh. Padahal kami udah berdiri tahun 1942, bayangin. Dan kami nggak cuma di radio, ada di TV juga, ada di media sosial juga, ada di digital. Jadi dan konten kami itu udah beragam, bukan cuma konten yang sifatnya serius, tapi juga yang anak muda gitu, yang topik yang dekat dengan anak muda. Nah, kami ingin ada regenerasi. Jadi regenerasi itu dilakukan tidak hanya di tim kami, tapi juga di audiens kami gitu. Jadi audiens kami juga ada regenerasi. Yang dengerin VOA bukan lagi generasi yang awal mendengarkan VOA tahun 1942 ya. Pas itu kan mereka udah lanjut usia ya sekarang. Tapi kami juga pengen anak-anak muda ini juga tahu dan terus mendengarkan, membaca atau mengikuti jadi followersnya VOA Indonesia gitu. Makanya kami terus datang ke kampus-kampus biasanya untuk memperkenalkan VOA kepada mereka dengan cara kami melakukan workshop tentang digital journalism. Kami berbagi berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang bagaimana sih cara meliput atau bagaimana cara melaporkan
satu peristiwa, mengemas peristiwa itu kemudian sampai layak ditayangkan gitu ya. Teman-teman sekarang jago banget yang namanya nge-shoot video dengan handphone gitu. Tapi udah bener belum kontennya, udah sesuai belum dengan prinsip jurnalistik gitu. Nah biasanya kami bikin workshop tuh tentang itu ke teman-teman mahasiswa dan sambutannya sangat baik. Sejak program VOA Goes to Campus ini diadakan tahun 2021, kami sudah setidaknya dalam 1 tahun kami datang ke 3 kampus di banyak daerah ya, tidak hanya di Jakarta, di Jawa Tengah pernah, di Padang pernah gitu ya. Dan sambutannya sangat baik gitu. Jadi itu beberapa di antara upaya yang kami lakukan untuk menjaga ikatan antara VOA dengan afiliasi, dengan mitra kami ya, afiliasi dan juga dengan kampus. When Indonesia declared independence in 1945, VOA was already a trusted voice in the region. For over 80 years, the Voice of America has been a beacon of truth and a bridge of understanding between the United States and the world. Since 1942, VOA Indonesia has not only informed audiences, but also shaped history, fostering mutual respect and democratic values during pivotal moments. With more than 64 million weekly listeners and viewers, VOA's programs are embedded in Indonesia's mainstream media landscape. Crucially, VOA fills critical gaps in Southeast Asia media environment. During many political developments in the region, VOA provided balanced reporting, a model replicated in Indonesia and throughout the region to counter disinformation and uphold press freedom. Ini juga adalah salah satu program sebenarnya yang baik untuk ini. Jadi gini, Let's Learn English itu adalah program yang kami buat untuk audience di negara-negara yang non berbahasa Inggris. Seperti kita tahu kan bahasa Inggris kan jadi bahasa komunikasi global. Dan tidak semua orang itu bisa berbahasa Inggris. Belum tentu masyarakat di daerah di negara yang non bahasa Inggris gitu mendapatkan pelajaran bahasa Inggris di sekolah. Ya kan? Ya kita beruntung, kita diajarkan bahasa Inggris dari SD gitu. Tapi coba deh teman-teman ingat, dulu ya program bahasa Inggris atau pelajaran bahasa Inggris itu belum masuk ke sekolah. Jadi salah satu cara untuk belajar dan kursus bahasa Inggris waktu zaman dulu ya, itu belum ada, belum sebanyak sekarang. Jadi teman-teman bayangkan ada media yang membuat program belajar bahasa Inggris. Jadi ini adalah salah satu program yang unggulan juga sih, yang menjadi unggulan ketika itu. Bayangkan orang-orang di negara yang non berbahasa Inggris bisa belajar bahasa Inggris melalui media internasional. Dan ini gratis. Guru-gurunya juga penutur native speaker gitu. Program ini tuh banyak sekali mendapatkan sambutan yang baik gitu. Bahkan ketika sekarang teknologi sudah semakin maju, internet sudah semakin maju, udah banyak orang yang bisa berbahasa Inggris, tetapi tidak semua orang kan punya kesempatan untuk kursus bahasa Inggris, ya kan? Tidak semua orang juga punya kesempatan untuk mendapatkan pelajaran bahasa Inggris yang baik di sekolah. Jadi ya masih ada tetap mereka yang mengikuti atau belajar bahasa Inggris lewat program yang ada di VOA. Dan ini juga salah satu, coba deh teman-teman bayangkan, ini juga salah satu cara kami sebenarnya untuk semakin mempererat gitu loh hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Jadi ini bukan sesuatu yang politis kok. Teman-teman belajar bahasa Inggris lewat VOA. Jadi ini kan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak kan. Masyarakat di Indonesia akhirnya bisa belajar bahasa Inggris dan mereka akhirnya memiliki persepsi bahwa Amerika itu bukan negara yang arogan ya, Amerika Serikat itu negara adidaya yang peduli gitu dengan masyarakat di negara yang kurang beruntung misalnya. Jadi ini kan meningkatkan pemahaman
tentang Amerika Serikat gitu, sebagai negara yang bersahabat, sebagai negara yang ingin berbagi, sebagai negara yang mudah dijangkau gitu ya. Dan menurut saya ini salah satu program kami yang sangat baik sih, sangat bagus, dan itu sebabnya banyak yang masih mendengarkan VOA sampai saat ini untuk belajar bahasa Inggris. Jadi Bapak sudah mulai mendengarkan FOA itu sejak kapan, dan apa yang pertama kali membuat Bapak tertarik untuk mendengarkan siaran FOA ini? Baik, saya mendengarkan FOA itu udah lebih dari 55 tahun yang lalu. Jadi ketika saya masih SMP, saya sudah mulai mendengarkan suara Amerika. Ya, kemudian salah satu yang menarik dari suara Amerika itu programnya yang sangat beragam, karena waktu itu masih ada program yang berkaitan dengan filateli. Filateli itu mengumpulkan perangko. Kemudian juga ada program keliling kampus yang memperkenalkan kampus-kampus universitas ternama di Amerika. Kemudian juga ada Islam di Amerika. Dan masih banyak lagi, tentu saja juga berita dan komentar yang menjadi dasar mengapa saya tertarik mendengarkan suara Amerika. Bapak juga tergabung dalam IDX ya Pak? Komunitas IDX. Ya, itu saya yang mendirikan. Jadi Indonesian DX Club, saya dengan teman saya Ari Subdabyo, masa kuliah di Jogja, kami klub pendengar radio konteksnya, tapi DX itu kan artinya komunikasi jarak jauh. Jadi komunikasi jarak jauh itu kita maknai adalah mempergunakan radio sebagai sarana untuk mendengarkan. Dan waktu itu berdiri tahun 90-an ya. Kemudian itu terus berkembang, dan satu-satunya pendengar radio yang tercantum di dalam radio televisi Handbook itu kitab sucinya para pendengar radio, di mana frekuensi radio maupun televisi seluruh dunia itu tercantum di situ. Dan kebetulan salah satu dari anggota kami itu menjadi kontributor untuk memberikan naskah, memberikan artikel di radio and televisi Handbook tersebut. Ya, kemudian dari IDXC tersebut kita tentu saja mengadakan temu pendengar. Salah satu yang dikunjungi oleh penyiar suara Amerika itu ketika kami mengadakan pertemuan di Jogja. Di situ ada datang Mas Suprapto. Mas Suprapto itu sekarang mungkin udah pensiun ya, karena mungkin dia umurnya udah di atas 75 tahun. Itu salah satu penyiar
penyiar suami istri kerja di Suara Amerika. Dari maskapai tersebut saya mendapatkan buku mengenai jurnalisme yang buku tersebut sangat langka ya. Kemudian kami hubungan seterusnya dengan Suara Amerika hingga pada akhirnya kami menjadi radio kampus. Dulu kami di kampus masih menjadi direktur akademi komunikasi Inaik Utama. Itu satu-satunya radio kampus yang menjalin dengan Suara Amerika. Setiap pagi kami dikirimi jam 7, itu biasanya saya sudah stay di studio. Kemudian karena waktu itu teknologi belum berkembang, maka hubungannya melalui telepon dari suara kita masuk ke telepon di studio. Kami tekan karena belum ada telepon hibrid pada waktu itu. Kalau sekarang kan sudah langsung di udara. Jadi terus berkembang sehingga kami menandatangani MOU antara aku direktur akademik sekaligus sebagai pimpinan radio kampus tersebut dengan wakil kepala seksi urusan luar namanya Pak Pujahan Siahaan. Kami hampir setiap minggu itu mendapatkan bahan berita dalam bentuk kaset dari Amerika, kemudian dalam bentuk CD, lengkap mulai dari ada semua program, pokoknya semua program itu dikirimkan ke akademi kami di Pondok Labu dulu. Dari situ kemudian terus berkembang bahan-bahan siaran tersebut ada bahasa Inggris, ada pokoknya disiarkan oleh Suara Amerika itu dikirim baik itu naskahnya maupun juga rekaman audionya. Itu yang kemudian saya pergunakan untuk mengajar bagaimana belajar broadcast dari Suara Amerika. Di penulisan naskahnya kayak apa, intonasi suaranya kayak apa, kemudian musik country-nya juga ada, musik jazz-nya juga ada. Pokoknya sangat-sangat komplit kami menjalin silaturahmi dengan Suara Amerika. Bahkan setiap kami ada pertemuan, kami juga diundang. Karena Suara Amerika itu mempunyai mitra yang luar biasa. Lebih dari 500 stasiun radio yang ada di Indonesia, di seluruh Indonesia, mulai Aceh sampai Papua. Kemudian juga TV-TV-nya itu hampir semua televisi nasional maupun lokal sampai sekarang itu juga menyiarkan program-program dari Suara Amerika. Oke, Bapak. Pertanyaan selanjutnya, seperti yang kita tahu, VOA ini lagi dibekukan sejak Maret 2025 ya, Pak. Menurut Bapak, bagaimana tanggapan Bapak sebagai pendengar setia VOA nih? Siaran VOA dibekukan, dan apa harapan Bapak untuk VOA ke depannya? Iya, tentu saja tidak hanya bagi saya secara pribadi selaku pendengar ya. Tapi juga mitra-mitra yang jumlahnya di seluruh Indonesia itu sangat banyak, yang tadinya bisa mendapatkan informasi, baik itu berita, baik itu majalah udara, baik itu picture,
baik itu pelajaran bahasa Inggris, musik dan sebagainya, itu tentu saja semuanya stop. Artinya ya karena ini kan kebijakan presiden presiden Amerika itu saya lupa, Presiden Donald Trump ya. Ya, itu kan dibekukan. Ya, kemudian tentu saja selain kami sebagai pendengar dan mitra, tentu saja juga teman-teman penyiar di Amerika yang jumlahnya ada 1.000 lebih, itu tentu saja mengambang. Ya, kita tentu saja berharap ya suatu ketika sebagai media yang memberikan informasi terlepas dari kebijakan Presiden Donald Trump, itu suara Amerika akan mengudara lagi. Karena kalian juga tahu bahwa kontribusi Voice of America terhadap kampus kita itu ketika kita menyelenggarakan pembukaan peresmian studio radio dan TV, kita juga mengundang dari suara Amerika. I saw it on. I saw it on. I saw it on VOA Indonesian Service.